Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang operasi matematik pada floating point. Selamat menyaksikan. Kita masuk pembahasan bagian kedua dari floating point ini, yaitu mengenai operasi aritmetik ya, termasuk juga pembulatan atau rounding ya. Jadi ada rounding, addition, dan multiplication. Operasi penjumlahan atau addition dan perkalian atau multiplication pada floating point pada dasarnya itu adalah pembulatan ya. Jadi berdasarkan pembulatan. Jadi kalau misalkan X tambah Y sebagai floating point itu sebenarnya seperti round ya, dibulatkan hasil dari X tambah Y. Jadi pertama hitung dulu hasil penjumlahannya atau hasil perkaliannya. Compute the exact results. Ya. Setelah itu dicocokkan dengan seberapa presisi jumlah bit yang kita punya. Ya. Nah, disinilah peran dari rounding gitu. Untuk pembulatan atau rounding sendiri, ada beberapa metode yang dikenal. Yang pertama adalah pembulatan atau rounding towards zero. Ya. Metode ini itu membulatkan semuanya ke arah nol. Jadi kalau kita punya rentang bilangan positif ke sini ya, 1, 2, dan di sini negatif, minus 1, minus 2. Ini bilangan negatif, ini bilangan positif. Dan ini adalah zero atau nol. Maka kalau rounding towards zero ini, dia akan membulatkan semuanya ke arah zero atau ke arah nol. Contoh misalkan kita punya nilai-nilai berikut nih. 1,4, 1,6 ya. Ini 1,4 kan ada di sini. Dibulatkan ke arah zero berarti 1,4 ditarik ke bawah jadi 1. 1,6 biasanya kalau logika pembulatan yang sehari-hari kan ke atas ya, lebih dari 1,5, tapi dia tetap ditarik ke zero ke bawah 1. Jadi semua yang lebih dari 1 sampai 2 itu ke di bawah, ditarik ke bawah ke 1. Lebih dari 2, 2,5, padahal ini sudah 2,5, tapi tetap ditarik ke bawah, ke arah 0. Bagaimana kalau dia sudah ada di bawah, di region rentang bilangan negatif seperti minus 1,5. Minus 1,5 ini dibulatkan tetap ke atas jadinya, bukan ke bawah ya. Kalau di sini kan ke bawah, bukan ke bawah semua, tapi kalau dia ada negatif, dia malah ke atas, ke arah zero, seperti namanya towards zero. Nah, yang kedua itu adalah round down, atau nah ini baru yang betul-betul ke bawah. Ya kita tahu di sini di ujung sini ada positif infinity, plus tak terhingga, di bawah sini ada minus infinity, ya ujungnya minus tak terhingga. Nah kalau misalkan round down ini, maka dia akan memulatkan semuanya tanpa kecuali ke arah bawah. Ya, jadi kalau dari positif ya tentu ke bawah ke arah minus infinity ini. Kalau negatif ya tetap aja ke bawah. Misalnya ini 1,4 jadi 1, 1,6 jadi 1, minus 1,5, maka dibulatkan jadi minus 2. Ya, karena minus 2 kan di bawahnya minus 1,5. Kemudian yang ketiga itu lawannya yaitu round up. Nah, ini sekarang pembulatannya ke atas. Apapun yang terjadi ke atas. Berapapun komanya ke atas. Jadi 1,4 jadi 2. 1,6 jadi 2. 1,5 jadi 2. Pokoknya lebih dari 1 kurang dari 2 jadi 2. Minus 1,5 ditarik ke atas, minus 1,5 di sini ya, tarik ke atas jadi minus 1. Tapi kalau dalam bahasa C, pemrograman bahasa C, itu defaultnya yang disebut metode nearest even. Ini cukup menarik, di mana dia itu bisa membulatkan ke atas atau ke bawah tergantung dari posisi pecahannya, komanya. Misalnya kita lihat contohnya dulu ya. Di sini 1,4 jadi 1, 1,6 jadi 2, 1,5 jadi 2, ya. Ini masih masuk logika sehari-hari ya. 1,4 biasanya kita kalau membulatkan kan tidak sampai 1,5 berarti jadi 1. 1,6 lebih dari 1,5 masuk 2. Tapi begitu dia 1,5, nah ini dia akan dibulatkan kemana? Biasanya kita akan dibulatkan ke atas jadi 2 ya. Tapi ketika dia 2,5, kita lihat ini yang menarik. 2,5 dibulatkan bukan jadi 3, tapi jadi 2. Begitu juga min 1,5, bukan jadi min 1 ke atas, ya. Udah lebih dari setengah dari min 1, tapi dia dibulatin ke bawah jadi min 2. Kita akan lihat penjelasannya. Metode round to even ini memang berkaitan erat dengan implementasinya pada bahasa assembly. Ya, tapi ilustrasi sederhananya seperti ini. Misalkan kita punya 3 nilai, 1,6, 1,5, dan 1,4. Ini dari logika sehari-hari ya. Jadi round to even ini sebenarnya mirip dengan logika kita pembulatan sehari-hari.
Kita tahu titik patokannya adalah 2 dengan 1 ya kan? Sekarang kalau 1,6 kita bulatkan kemana? Ini secara logika dia lebih dekat ke kedua. Sedangkan 1,4 itu lebih dekat kemana? Kedua atau ke 1? Lebih dekat ke 1 ya jelas. Yang jadi perhatian adalah 1,5. Ini lebih dekat kemana? Gitu. Kita lihat karena jarak dia kedua dengan ke 1 sama persis. Nah, disinilah peran dari metode round to even. Menentukan kalau misalkan ada uncertainty point ya atau poin di mana kita ragu-ragu gitu, dan dia berdasarkan berapa banyak significant digit, jadi berapa banyak angka penting yang akan ditampilkan, dan kemudian nanti dibuat supaya angka penting yang ditampilkan itu genap. Ini namanya di situ even, genapnya di situ. Contoh, misalkan kalau 1,5 ini yang mau ditampilkan angka pentingnya hanya satu digit, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Maka 1,5 ini akan dibawa ke angka yang genap. Mana yang genap antara 2 dengan 1? Yang genap adalah 2. Maka 1,5 ini akan jadi 2. Contoh lain, misalkan kita punya 4 angka berikut nih. Dan akan diambil angka pentingnya 2 angka di belakang koma. Ya. 2 angka di belakang koma. Sekarang kita lihat 7,89499999. 49999 ini ya, tentu dia kurang dari 5 kan? Kurang dari 0,005 ya. Jadi keraguan kita adalah mulai dari yang digit ini. Ketiga ya, karena yang mau diambil 2 angka penting setelah koma, berarti yang ketiga ini kalau dia 5 gitu. Tapi kalau dia di sini kurang dari 5, 7,894 ya. Walaupun belakangnya 99, tapi kan dia bukan 7,89, ini angka pentingnya. 2 angka di belakang koma. Kemudian angka berapa di sini? Kalau di sini angkanya 4, maka dia ke bawah. Kalau di sini angkanya 6, ya ke atas ya. Yang jadi masalah, kalau di tengah ini setelah 2 angka penting ini, itu 5. Nanti ada di bawah. Kita lihat dulu yang 7,894 ya. 7,894, maka dia menjadi 7,89. Hilang ini. Ya, ketika dia 4, dia hilang. Gitu. Jadi 7,89. Bagaimana kalau dia 7,896 misalkan? Atau lebih dari 5 seperti di sini. 5001 ini sudah lebih dari 7,895 ya. Yang ini ya. Maka dia dibulatkan ke atas 7,895 sekian jadi 7,9. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Kemudian yang ketiga, nah di sini kita mendapatkan ketika dia itu uncertainty point. Jadi bagian yang meragukan 7,895. Ini bisa jadi 7,90 atau dibulatin ke bawah jadi 7,89. Nah, karena ini 5 nih belakangnya. Disinilah round to even. Ya, kita lihat 7,895 di bawahnya dua kemungkinan, 7,90 kalau ke atas atau 7,89 kalau ke bawah. Artinya 5-nya hilang. Mana yang genap? Ya. Yang genap adalah yang ini, 90. Dua angka di belakang koma kan? 89 ini nggak genap, maka yang dipilih adalah yang ini. Makanya dipilih jadi 7,895 menjadi 7,90. Contoh lain kalau dia 7,885. Nah, 7,885 ini kasusnya mirip. Kita ketemu lagi dengan keraguan-raguan. Dua angka di belakang koma. Pilihannya 7,89 kalau ke atas atau 7,88 kalau ke bawah. Sekarang kemana bulutinnya? Tentu kita pilih yang genap. Yang genap adalah yang 88. Berarti ke bawah. Ya, kalau yang tadi ke atas, sekarang dia ke bawah. 7,88. Demikian ilustrasinya. Logika round to even ini juga bisa kita pakai di angka biner ya. Penyesuaiannya adalah dia dianggap genap kalau angka terakhirnya itu 0, ya, least significant bit, LSB-nya itu 0, dan dia dianggap halfway ini maksudnya uncertainty point yang saya sebutkan sebelumnya, yang keraguan-raguan. Kalau yang di basis 10 kan 5 ya. Kalau dia ketemu 5, kalau di sini representasi halfway-nya, uncertainty point-nya adalah 1,0000000 dan seterusnya. Ya. Jadi contoh misalkan gini, 2, 3/32.
Ini binarinya 10,00011. Kalau dibulatkan, dia menjadi 10,00 ya. Ini juga diambil dua angka setelah koma ya, dua angka setelah koma. Jadi yang akan dibulatkan tuh yang berwarna merah. Yang hitam ini diambil. Jadi cuma sampai yang hitam ini, dua angka di belakang koma. Ini dibulatkan 10,00011 ya. 011 dibulatkan dia hilang, jadinya 10,00 karena kurang dari setengah. Jadi nilainya 2. Sedangkan kalau dia 2 3/16, bentuknya 10,00110 ya. Ini sudah lebih dari setengah, sudah lebih dari nilai setengahnya mana kalau misalkan ini kita lihat yang warna merah ini. Yang warna merah di sini kan 3 digit ya. Yang warna merah 3 digit. Maka kita lihat kalau 3 digit, maka halfway-nya adalah 100. Kaidah yang ini ya. 100. Jadi kalau dia kurang dari 100, dia lebih atau kurang dari 100. Kalau yang 011 ini kurang dari 100. Ya, maka dia turun ke bawah, kurang dari setengah. Kalau ini 110 lebih, ya. Ini kurang, kalau yang ini lebih. Maka dia dibulatkan ke atas. Tapi ketika dia tepat 100 seperti contoh ketiga ini, 27/8, 10,11 Nah, ini angka yang merah yang mau dihilangkan tuh bentuknya 100 seperti ini. Ini halfway berarti. Yang keraguan-raguan. Dia kemana? Bisa ke atas, bisa ke bawah. Gitu. Contohnya di sini, kita lihat angka sebelumnya. Angka sebelumnya 10,11. Ya, pilihannya itu akan jadi 11,00 atau dia ke bawah 10,11 tetap hilang gitu. Yang diambil adalah yang genap, ya, yang genap. Harap diperhatikan genapnya bukan dari jumlah angkanya ya. Ini kan sebenarnya angkanya 3 kalau dihitung. Bukan dari situ, tapi dianggap genap ketika angka terakhirnya adalah 0. Kalau kita pilihan yang satu lagi ke bawah, ini kalau dibuatkan ke bawah ya, itu adalah jadi 10,11. Nah, ini angka terakhirnya bukan 0 nih, maka dianggap ganjil atau odd gitu ya. Tapi yang kita ambil adalah yang kalau dia angkanya genap, maka dia ke atas. Yaitu ini. Gitu. Begitu juga contoh keempat untuk menggambarkan ilustrasi lawannya yang berlawanan. 10,25/8 menjadi 10,10100. Lagi-lagi kita mendapatkan pola 100 dan seterusnya. Untuk ini 3 angka 3 digit, maka ini adalah halfway. Keraguan-raguan, kita bisa ke atas, bisa ke bawah. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Dalam hal ini dia dibulatkan ke bawah, diambil 10,10. Kenapa? Karena yang genap adalah yang ini, yang ke bawah, yang belakangnya 10. Nilainya 2,5. Jadi setelah dibulatkan baru kita dapat pembulatannya berapa, baru kemudian diterjemahkan nilainya. Itu tadi mengenai pembulatan. Sekarang mengenai perkalian, multiplication. Kita tahu format IEEE ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, minus 1 pangkat S dikali M dikali 2 pangkat E. Ya. Di mana S menandakan tanda, ya. Kemudian M signifikannya, dan E adalah eksponennya. Nah, kalau misalkan kita mau mengkalikan dua floating point dengan format ini, ya kita anggap S yang pertama itu S1, M yang pertama M1, E yang pertama S1. Yang kedua ya S2, M2, dan E2. Maka kalau dua bilangan ini dikalikan, ini yang saya kotak ini, satu bilangan, dikalikan dengan bilangan kedua, maka yang kita lakukan adalah hasilnya itu menjadi min 1 pangkat S total, M dikali 2 pangkat E. Jadi M total, S total, E total. S totalnya adalah S1 di XOR. Ya, ini bukan dipangkat, di XOR dengan S2. Karena ini tanda kan. Akan jadi positif atau negatif yang mengikuti hasilnya. Di XOR tandanya. Kemudian M-nya itu dikalikan, M total adalah M1 kali M2. Sedangkan eksponennya, E total adalah S1 ditambah E2. Jadi cukup mudah ya. Patokannya adalah yang ini, hasilnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu kalau misalkan M-nya lebih besar dari 2, ya lebih besar atau sama dengan 2, maka M digeser ya, bertambah ke E. Kemudian bisa terjadi overflow di E. Ya, kemudian M harus dibulatkan untuk sesuai presisi yang kita punya. Dan memang M ini adalah yang paling
eh, paling rumit, bukan paling rumit ya. Ya, kita paling banyak kerja di perkalian M ini sebenarnya. Untuk penjumlahan cukup sederhana juga. Ya, kalau kita punya dua bilangan seperti tadi, asumsinya E1 lebih besar dari E2 ya, kita posisikan yang pangkat eksponennya, dua pangkat E-nya itu yang mana yang lebih besar taruh di depan. Maka misalkan bentuknya seperti ini, penjumlahan, maka hasilnya seperti ini. Min 1 pangkat S total, M kali M total, kali 2 pangkat E total. Di mana dia kita melakukan alignment. Ya. Jadi kita bentangkan seperti ini ya. Yang di atas itu yang bilangan pertama, yang E-nya lebih besar. Kemudian yang di bawah yang E-nya lebih kecil. Ya. Nah, jarak ini adalah E1 dikurang E2 ya. Karena posisinya kan dia masih di depan. Nah, mana nih? Kemudian dijumlahkan saja ke bawah. Maka kita akan dapat min 1 pangkat S dikali M. Kemudian E yang total, E yang baru itu adalah dipakai yang E yang besar, E1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari yang perkalian sebelumnya juga sama ya. Ini sifat-sifat matematik ya untuk penjumlahan. Ya, penjumlahan floating point. Yang perlu diperhatikan ini, apakah dia komutatif, bisa dibalik? Ya, bisa. Tapi apakah dia asosiatif, bisa dikelompokkan? Itu jawabannya tidak. Ya. Jadi harus diperhatikan ini. Dia tidak asosiatif. Contohnya kalau misalkan kita lakukan 3,14 tambah 1 pangkat 1 kali 10 pangkat 10 dikurang 1 kali 10 pangkat 10 ya. Itu sama dengan 0. Ya, karena ini nggak dianggap kecil. Tapi kalau 3,14 ditambah ininya grupnya dipindah ya. 1 kali 10 pangkat 10-nya dikeluarin dari kurung, baru dikurungkan dengan yang ini. Jadi 3,14 tambah 1 kali 10 pangkat 10 dikurang 1 kali 10 pangkat 10, maka jawabannya 3,14. Ini jadinya 0. Yang 0 di sini. Ya, ini hasilnya beda. Padahal angka komponen penjumlahannya sama. 3,14, 1 kali 10 pangkat 10, 1 kali 10 pangkat 10. Ini karena ada dua bilangan besar ini nih. Harus berhati-hati. Ya. Kemudian sifat matematik untuk perkalian. Nah, ini juga harus diperhatikan. Komutatif, ya bisa dibalik. A kali B sama dengan B kali A. Tapi asosiatif lagi-lagi tidak. Tidak asosiatif. Jadi kalau 1 kali 10 pangkat 20 dikali 1 kali 10 pangkat 20 besar ya. Dikali 1 kali 10 pangkat minus 20, ini nilainya infinity. Sedangkan kalau kita pindahkan kurungnya jadi begini, maka ini jawabannya 1 kali 10 pangkat 20. Yang ini saling menegasikan. Ya, jadi jawabannya bisa beda. Maka tidak asosiatif, harus berhati-hati. Gitu. Apakah multiplication atau perkalian ini terdistribusi dari penjumlahan? Ini juga tidak. Jadi kalau misalkan ada penjumlahan dan perkalian, nggak bisa dibalik ya. 1 kali 10 pangkat 20 dikali 1 kali 10 pangkat 20 dikurang 1 kali 10 pangkat 20. Jadi gampangnya A dikali B dikurang C. Ini nggak sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Ini tidak sama. Gitu. Ya, ini kita bisa lihat hasilnya beda. Yang satu 0, yang satu none. Gitu. Jadi harus diperhatikan. Untuk floating point di bahasa C sendiri itu punya dua presisi ya. Punya dua precision. Single precision itu kita gunakan tipe data float. Untuk double precision kita gunakan tipe data double ya, sesuai namanya supaya mudah diingat. Kemudian kalau kita lakukan casting antara int ke float atau ke double, itu maka bit representation akan berubah. Ya, itu berubah karena ada encodingnya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dari double atau dari float ke int, maka yang bagian fraction akan terpotong. Sebagaimana itu mirip seperti pembulatan ke zero, seperti rounding towards zero. Yang berhati-hati itu kalau misalkan out of range ya, karena ini kita tidak ada garansi, tidak ada jaminan dalam bahasa C hasilnya seperti apa. Gitu. Nah, kalau kebalikannya, int mau di casting jadi double, ya, itu maka exact conversion ya, karena double kan lebih panjang ya. Ya. Yang penting int-nya itu tidak melebihi 53 bit word size. Gitu. Int ke float juga gitu. Tinggal mengikuti pembulatannya saja. Jadi kesimpulan kita tentang floating point ini, ya, kita sudah lihat dia punya mathematical properties yang memenuhi kaidah matematik
sebagian kaidah matematik yang kita tahu ya, seperti komutatif ya, tapi di sisi lain dia tidak asosiatif. Bentuk umumnya M kali 2 pangkat E ya, dan harus diperhatikan seberapa presisi ya, gitu. Ya, tentu sifat-sifatnya juga harus disesuaikan. Yang tadi ya, masalah asosiatif dan distributif itu tidak sama dengan bilangan biasa. Demikian penjelasan singkat mengenai operasi matematik pada floating point. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.